Wow, puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang ke TLCC. Welcome to the Light Community Church. We are so happy to have you here. Sungguh suatu berkat dari Tuhan, di mana kita bisa beribadah bersama-sama, amin. Di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan, di mana iman kita semua bisa diteguhkan, di mana kita semua bisa memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mulai, saya mau undang Pak Aswin untuk maju ke depan, untuk sharing sedikit apa yang telah dialami di Asian Pacific Baptist Conference di Korea dan untuk Morning Church, pagi semuanya, shalom. Shalom. Hi Troy, how are you? Good morning. Jadi mengucap syukur ya, pagi hari ini saya mau sharing sedikit. Baru pulang ya dari Korea, Asian Pacific Baptist Kongres gitu ya. Ada lebih dari 60 negara dan 40.000 gereja ya. Kita berkumpul bersama-sama di dalam Asian Pacific Baptist Convention, lebih dari 40 juta orang baptis ya di seluruh Asia. Dan ada suatu pergerakan yang sama di dalam misi ya. Jadi ada convention dari Singapura, ada convention dari Korea, ada convention dari Indonesia yang semua sedang membangun badan misi baru. Lalu Baptist World Alliance ya seluruh dunia yang dibagi dalam 6 region di seluruh dunia juga sedang membangun suatu badan misi baru ya. Asian Pacific Baptist Federation sendiri sedang membangun badan misi baru yang namanya Mission Partners ya. Kita di Indonesia juga sedang membangun badan misi baru yang namanya Mitra Buana. Jadi ini bukan suatu kebetulan dan semuanya bergerak bersama-sama dengan satu visi, yaitu finishing the task ya. Yang visinya seperti di Efesus, jadi seluruh Asia bisa mendengar Injil ya. Jadi suatu hal yang luar biasa untuk saya dari tengah-tengah situ membangun suatu network dengan gereja-gereja di seluruh Asia Pasifik. Nah, kita harus juga mengambil tanggung jawab kita ya, banyak tanggung jawab kita untuk menjalankan bukan hanya di sekitar kita, tapi di Indonesia dan juga di ujung dunia seperti visi dari TLCC ini ya. Jadi kita semua bisa mengambil bagian di dalam visi Tuhan, di dalam sesuai dengan firman Tuhan di dalam bermisi. Itu sharingku selama di Korea kemarin ya, sama beberapa hari di Korea. Mari kita tunduk kepala, kita akan memulai ibadah kita. Bapak bersyukur untuk pagi hari ini bila kita bisa berkumpul bersama-sama Bapak. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir. Buka hati kami, buka pikiran kami Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, Pastor Alex yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau bekerja melalui Pastor Alex dan apapun yang Engkau ingin sampaikan disampaikan dengan sempurna Bapa. Begitu juga dengan pelayan-pelayan-Mu yang ada di depan ini Bapa. Pada saat mereka menaikkan puji-pujian Bapa, biarlah puji-pujian ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Biarlah kiranya Engkau bisa memakai semua puji-pujian ini untuk membangun iman kami, untuk menjadi berkat bagi lebih banyak lagi jiwa-jiwa di luar sana Bapa. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan haleluya, amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memuji Tuhan. Kita akan katakan, aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku dan jiwaku ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwaku, aku mengasihi. Aku mengasihi
Sungguh-sungguh Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang Yes perintah-Mu Lord, dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Hati-Mu. Bapak Ibu, saya undang untuk merenungkan firman Tuhan yang datang ke dalam hati dan pikiranmu di saat ini. Renungkan kebaikan Tuhan yang tiada habis. Sungguh baik Engkau Tuhan. You are so good, Lord. We worship you. We hold on to your word, Jesus. Yes, Lord. Firman-Nya tidak pernah habis, tidak pernah kosong. Di pikiran, di perbuatan, di hati. Kami semua Tuhan. Thank you, Jesus. Mari kita katakan sekali lagi, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Yes, Lord. Engkau Yesus dengan segenap Hatiku, yes Lord. aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi, aku mengasihi. Aku mengasihi. Kami mengasihi-Mu, Yesus. Engkau Yesus. That's why we're here, Lord. That's why we need you, Lord. Hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Betul Tuhan, kami mengasihi-Mu, sangat-sangat mengasihi-Mu. Mari kita lanjut untuk memuji Tuhan bersama-sama, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Glory to God in the highest. We worship you, we give you thanks. Yes, for you are the only one, the Holy One. Sekarang dan selama-lamanya Engkau tidak berubah.
Sembah Tuhan. Let's go. Glory to God in the highest. For your great and matchless name. I worship you. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Call out his name, Jesus. Jesus the Son, there's no
ya Bapa. Yes. Mari semua sama-sama naikkan pujian ini lagi. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship. Rasakan hadirat Tuhan. Be glorified and magnified. Oh God, mari memuji dengan sukacita. Yes, oh God. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Oh God, we worship. We enjoy your presence, Lord. You are glorified and magnified in this place, Lord. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Sekali lagi katakan, oh God. Oh God, we worship. We worship you as a body of Christ, Lord. We worship you as a church, Lord. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Katakan, be glorified. Be glorified and be glorified. Be glorified and be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan yang Maha Kuasa. We worship you, Lord. Mari kita lanjut memuji Tuhan. Kita katakan Engkau setia. Tiada yang dapat memisahkan Ku dari terang kasih. Your presence never leave me and forsake me. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku. Kini Kau pegang hidupku. Dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Yes, Kau hadir di setiap langkahku. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tanganku. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Puji Tuhan. Tiada yang dapat
bisa dunia berikan. Yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku. Kini kau pegang hidupku. Dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan. Ya benar Tuhan yang memberikan keselamatan. Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Kalau Anda merasa nyaman, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Yes. Dan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave. Yes, Lord, we believe this, Lord. You will never leave us, forsake, because you are so good. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kini ku angkat tinggi tanganku. Dan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, you never leave us. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence. Apapun yang kita lewati di hidup ini, He will never forsake us. Oh, your presence we believe in this, Lord, and you'll never, and we're grateful, forsake. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kami sekali lagi. Tuhan sungguh baik, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan telah memberi kasih yang sempurna kepada Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Firman-Nya pun mengatakan saat kita ketuk, kita akan dibukakan. Mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, aku melangkah hanya. Tak pernah Kau biarkan kami sendirian, Tuhan. Bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari berseru sekali lagi. Ku pinta, Kau beri yang ku pinta, Tuhan. Aku mencari, ku mendapatkan. Karena Engkau Bapa yang baik. Benar, Tuhan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. sebab Kau Bapa. Mari berseru sekali lagi. Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu. Inilah firman Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan. Sebab Kau Bapa, Dan Tuhan selalu Bapa yang kekal. memenuhi janjinya, firman-Nya. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang. Sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang. Sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya undang Pastor Alex untuk maju ke depan. Benar Tuhan, Kaulah satu-satunya Bapa yang hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan mendoakan supaya Tuhan yang memimpin sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur untuk anak-anak ini ya Tuhan. Tuhan, ini aku. Panggil aku ke sekolah minggu. Panggil aku untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Panggil aku untuk mendengarkan firman. Panggil aku untuk duduk manis Panggil aku untuk duduk manis bersama teman-temanku, bersama teman-temanku, bersama guruku, bersama guruku, untuk memuliakan nama-Mu. untuk memuliakan nama-Mu. Berkati guru-guruku Tuhan, berkati orang tuaku Tuhan, berkati kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. High five. All right. Okay, Lisa, where are you? Okay. All right. Okay. All right. Run to the Sunday school. Okay, one more. Okay, Axel. Okay, God bless.
Kita beri kemuliaan kepada Tuhan untuk worship team TLCC, boleh kan? Oke. Kalau kita perhatikan di depan tadi, ada beberapa yang belum pernah kita lihat menyampaikan pujian untuk Tuhan. Satu tadi Pak Tommy, terus ada Bukas untuk alright. Yeah. Alright. Untuk Pak Tommy dan satu lagi tadi Brother Nathan, teman kita doakan mereka, sebentar lagi mereka akan dibaptiskan, sekarang sedang mengikuti kelas baptisan. Puji Tuhan untuk itu. Kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, seperti anak-anakmu tadi di sekolah minggu, ini kami Tuhan. Panggil kami untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami hari ini. Melalui firman Tuhan yang akan Kau sampaikan pada hari ini. Biarlah di mata hati, jiwa dan raga kami saat ini hanya Engkau saja yang menjadi bagian. Yang adalah bagian utama dari diri kami. Kemuliaan nama-Mu. Kau berfirmanlah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jangan duduk dulu, kita akan membaca nas kita pada pagi hari ini. Dari Filipi 1, kita akan baca dari ayat 27 sampai ayat 30. Dan saya akan membaca yang ganjil, kita bersama-sama nanti baca yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Silahkan kita akan mendengarkan firman Tuhan kali ini. Brother Troy, I'm assuming that you are by now fluent in Indonesian. Am I? So I will not communicate in any way in English because we are preaching in front of my people. All right, so you understand it, right? Okay, that's good. All right, let's start it. Hari ini nas kita adalah mengenai Tuhan kita yang adalah Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha dahsyat, dan tidak ada Tuhan lain yang seperti Tuhan kita. Amin. Dia yang merancang segala-galanya. Dia memulai rancangan itu. Dia melakukan rancangan itu di dalam perjalanan rancangan itu. Dan Dia, Tuhan kita, menyelesaikan rancangannya itu dengan sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang kita beribadah padanya pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan kita untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita sebelum kita mulai apa yang kita akan bicarakan bersama saat ini. Kita mendengar sebentar lagi bagaimana Tuhan kita memuliakan dirinya melalui rasulnya, yaitu Rasul Paulus. Kita juga akan mendengar bagaimana Tuhan kita memuliakan dirinya melalui salah satu hakimnya, Gideon namanya. Kita akan mendengarkan bagaimana nanti di aplikasi Tuhan kita berkehendak memuliakan dirinya melalui anak-anaknya, jemaatnya, kita semua yang ada di sini. Itu adalah nas kita hari ini mengenai.
Dan kita juga akan mendengar bagaimana pada saat Tuhan menciptakan umatnya, kita semua, termasuk Rasul Paulus, termasuk Gideon, dia menciptakannya berdasarkan apa yang dia rancang, apa yang dia pikirkan. Bukan berdasarkan apa yang Rasul Paulus pikirkan. Atau Gideon pikirkan. Atau kita semua umat Tuhan pikirkan. Bukan. Dia merancang, dia menciptakan, dia membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Berdasarkan pikiran dia. Pikiran Tuhan. Rancangan Tuhan mengenai setiap yang dia ciptakan. Itu yang dia bikin. Ayat emas kita dengan itu saya katakan, hari ini adalah sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Kristus, untuk Dia. Tadi nas yang kita baca bersama-sama. Kalau kita belum memperhatikan ada sesuatu yang begitu menonjol di nas itu, saya akan membawa kita ke hal yang menonjol itu. Yaitu Tuhan menghendaki sesuatu yang di dalam tanda kutip mustahil untuk dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh umatnya. Dilakukan oleh Paulus, dilakukan oleh Gideon, dilakukan oleh yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita semua umatnya. Di ayat 27 tadi yang kita sudah baca tadi, nas yang kita baca. Di situ dengan jelas firman Tuhan katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Itu menurut terjemahan baru. Kalau kita lihat bahasa Indonesia sehari-harinya, firman Tuhan ini mengatakan, saya baca poinnya aja, hiduplah sesuai dengan apa yang dituntut oleh kabar baik tentang Kristus, oleh Injil. Kalau kita saat ini masih belum menyadarinya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, hidup sesuai dengan Injil. Tidak ada satu di antara kita yang bisa melakukan. Coba kita renungkan itu beberapa detik. Adakah di antara kita yang bisa menghidupi Injil seperti yang Tuhan maui pada saat Tuhan menyampaikan Injilnya? Yang gampang saja, yang gampang saja. Kasihilah musuhmu. Begitu dahsyatnya firman Tuhan. Sesuatu terjadi, selalu sesuatu terjadi. Dan percayalah itu selalu transformasi ke arah kemuliaan Tuhan. Amin. Begitu beratnya Injil. Sehingga firman Tuhan katakan. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya ya. Kita semua berdosa. Kita semua melakukan itu. Di kitab Roma disampaikan seperti itu. Artinya apa? Salah satu penafsirannya, tidak ada satupun di antara kita yang bisa melakukan Injil. Seperti tadi saya hampir menyampaikan adalah yang gampang aja menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Waktu kita, uang kita. Ya kan? Perpuluhan aja kita ada persennya kan. Sedangkan kalau kita mau ikuti apa yang Tuhan mau, berapa persen milik Tuhan? Semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang mengatur. Kenyataannya kita merasa kita memiliki itu. Ini bukan hanya uang, ini waktu kita, anak-anak kita, istri kita. Kita merasa bahwa karena dia milik saya, maka saya yang ngatur. Itu saja sudah susahnya setengah mati. Itu baru sepersekian dari Injil, dari firman Tuhan. Sedangkan kita tahu, banyak sekali firman Tuhan itu yang mana kehendak Tuhan adalah kita menghidupi firman Tuhan itu. Hidup kita sesuai dengan apa yang dituntut oleh firman Tuhan itu, yang mana itu adalah mustahil. Jadi pada saat Paulus mengatakan, yang adalah Tuhan sendiri mengatakannya melalui Paulus,
hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, kita sedang membaca sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh saya, oleh kita semua, oleh siapapun di dunia ini. Tapi di ayat 30, nas kita tadi, firman Tuhan menunjukkan, ayat 30 ini kalau kita baca langsung ke ayatnya nggak kelihatan. Tapi ada ayat pendukungnya, yaitu dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Di mana dari situ kita mengetahui bahwa Paulus melakukan hal yang di dalam tanda kutip tadi mustahil. Tapi dia lakukan. Tuhan memanggil dan memampukan rasulnya Rasul Paulus untuk hidup berpadanan dengan Injil demi Kristus. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dan pada saat Tuhan memanggil Rasul Paulus untuk hidup berpadanan dengan Injil demi Kristus, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 itu juga ada di dalam pemikiran Tuhan. Di mana di situ Paulus, menurut 2 Korintus 11, saya akan bacakan poin-poinnya saja. Dia akan didera, artinya disiksa dengan luar batas. Di luar batas manusia bisa menghadapi itu, dia disiksa Paulus. Dia juga mengalami yang namanya bekerja berat sampai tidak tidur, sampai kelaparan, sampai kehausan, kedinginan, dan sampai menggigil. Dan bahkan di dalam pelayanan dia digigit ular. Dia mengalami hal-hal yang manusia dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin bisa menghadapi itu. Tapi Paulus menghadapi itu, dan dengan semua itu Tuhan membuat Paulus sanggup untuk menghidupi Injilnya. Siapa yang dimuliakan di sini? Apakah kita sedang berbicara mengenai begitu hebatnya Paulus? Kemuliaan Paulus? Apakah kita sedang berbicara di sini kemuliaan dari anak-anak Tuhan? Di mana Paulus menulis surat Filipi ini kepada mereka. Yang mereka yang mendengarkan terus terpompa mereka. Karena Paulus begitu luar biasa. Apakah itu yang sedang kita bicarakan saat ini? Bukan. Yang sedang kita bicarakan saat ini adalah Tuhan yang memanggil Paulus, yang memampukan Paulus, Tuhan yang memberkatkan semua berkat yang dia berkatkan kepada Paulus sehingga Paulus bisa menghidupi Injil seperti yang Tuhan mau. Kita sedang memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah masih dari nas itu, bagaimana bisa seseorang manusia seperti Paulus yang sama dengan kita semua? Roh kudusnya Paulus yang ada di Paulus sama dengan kita. Dia punya darah dan daging yang bisa merasakan penderitaan sama dengan kita. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tadi di dalam tanda kutip mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Ayat 29 memberikan sedikit hint, sedikit tanda bagaimana dia bisa. Di ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Paulus berbicara begitu kepada jemaat di Filipus. Kenapa? Karena dia sendiri juga mengalami hal itu yang diberikan oleh Kristus kepada dia. Paulus dikaruniai anugerah untuk percaya. Paulus dikaruniai anugerah untuk menderita. Itulah sebabnya antara lain Paulus yang kita lihat sanggup mengatasi segala macam rintangan tadi. Menderita tadi. Digigit ular tadi. Dia bisa mengatasi. Bukan hanya itu. Di dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan. Mempergunakan umatnya dalam hal ini yang kita omongin Paulus. Di ayat 27 dikatakan bahwa, saya akan bacakan poinnya saja. Hanya hendaklah kamu hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan kamu akan melakukan ini dengan teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, apa yang sedang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Dalam satu roh. Artinya banyak jemaat berdiri di dalam satu roh. Kelompok orang berdiri di dalam satu roh. Dan hati dari masing-masing orang itu adalah sama, sehati dan sejiwa.
dan satu roh. Artinya, dia berdiri di antara orang-orangnya Tuhan. Di gerejanya Tuhan. Tuhan memuliakan dirinya, mempergunakan Paulus. Dia berkati Paulus tadi dengan iman. Dia berkati Paulus tadi dengan kemampuan untuk menderita. Bisa menderita, sanggup menderita. Dia juga berkati Paulus dengan persekutuan orang-orang Tuhan yang ada di sekitar Paulus. Sehingga apa yang Tuhan kehendaki dari Paulus, yaitu dirinya dipermuliakan, terjadilah seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan memuliakan dirinya dengan dia memampukan Paulus melakukan hal yang mustahil di dalam tanda kutip. Yang barusan kita dengar bersama-sama, dan dia lakukan itu, Tuhan lakukan itu untuk kemuliaan dirinya. Nas kita selesai. Intinya seperti itu. Dan itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Terus gimana Pak Pendeta? Udah jelas saya mengenai nas itu, udah kelihatan lah, saya tahulah alurnya seperti apa, Tuhan maunya apa, dan apa yang dia lakukan kepada orang-orangnya yang dia hendak pakai supaya kemauannya tercapai. Terus gimana Pak Pendeta? Oke, saya akan masuk lagi ke satu bagian lain dari Alkitab yang mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Di mana Tuhan melakukan hal yang mirip-mirip ke hambanya yang bernama Gideon. Ini ada di Hakim-Hakim 6. Di Hakim-Hakim 6, Gideon juga diminta oleh Tuhan melakukan hal yang di dalam tanda kutip mustahil. Apa yang Tuhan minta untuk Gideon lakukan? Menyelamatkan orang Israel dari orang-orang Midian. Siapa itu orang Midian? Siapa itu orang Israel, Bapak Pendeta? Hakim-Hakim 6 mengatakan bahwa pada saat itu bangsa Israel semacam dijajah gitu. Dijajah oleh orang-orang Midian. Kenapa orang-orang Midian ini begitu hebat Pak Pendeta sampai orang Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, jago perang, dia dijajah dan dia tidak berdaya. Ayat 5 di Hakim-Hakim 6 mengatakan karena orang-orang Midian ini jumlahnya termasuk onta-ontanya, hal-hal yang dia pakai untuk memperkuat keberadaan mereka di mana mereka berada pada saat itu, jumlahnya tidak terhingga banyaknya. Bahkan salah satu ilustrasi yang dipakai adalah seperti ada wabah belalang. Banyak sekali jumlahnya orang-orang Midian itu. Sehingga orang Israel yang dijajah itu, mereka menghasilkan sesuatu dari yang dia kerjakan. Mungkin peternakan, mungkin pertanian. Hasilnya diambil oleh orang-orang Midian. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang Israel saat itu, yang baik diambil oleh orang-orang Midian. Jadi sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Dan bukan hanya mereka sangat melarat, mereka ketakutan, mereka bahkan sembunyi di tempat-tempat tertentu supaya tidak bisa ditemukan oleh orang-orang Midian. Karena kalau ditemukan mungkin mereka ditawan, bahkan mungkin bisa dibunuh, diperbudak. Jadi mereka sembunyi. Dalam keadaan seperti itu kita bayangkan. Ada seseorang namanya Gideon. Dan Tuhan menghendaki Gideon menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel dari orang-orang Midian. Kalau kita berdiri di kaki Gideon, apa yang kita akan sampaikan ke Tuhan? Mustahil Tuhan. Sekarang aja aku udah sembunyi di tempat seperti ini. Di tempat pengirikan gandum. Aku menghindari nih orang-orang Midian yang begitu banyak, begitu haus untuk merampas semua yang kita miliki. Aku sembunyi. Sekarang kau bilang ke aku, datang ke mereka, perangi mereka untuk menyelamatkan umatmu, umat Israel. Gak mungkin Tuhan. Tapi kita lihat di Hakim-Hakim 7, itulah yang terjadi. Bahwa Tuhan mempergunakan Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Midian. Hakim-Hakim 7 ayat 25 dengan jelas mengatakan bahwa 2 orang raja Midian dibunuh oleh tentara yang dipimpin oleh Gideon. Tuhan memuliakan dirinya melalui Gideon
sehingga Gideon diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang di dalam tanda kutip mustahil tadi. Pertanyaannya, bagaimana bisa Pak Pendeta? Tadi seperti Paulus, bagaimana bisa? Tuhan memberikan jawaban melalui nas kita. Hari ini, saat ini pertanyaannya sama. Kok bisa Gideon yang begitu, dia katakan dirinya adalah orang yang gak punya apa-apa. Bahkan firman mengatakan bahwa, ini yang dikatakan Gideon, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara sukuku, suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Keluarganya Gideon, papinya segala macam, dia yang paling muda. Salah satu penafsirannya adalah Gideon menganggap dirinya sendiri bukan seseorang yang punya arti. Dia gak akan mampu melakukan apa-apa dengan kekuatan dirinya sendiri. Pokoknya dia gak ada apa-apanya. Itu yang dikatakan oleh Gideon kepada Tuhan loh. Dia berkata kepada Tuhan pada saat Tuhan berbicara melalui malaikat Tuhan. Tapi Tuhan yang berkehendak di sini, bukan? Tuhan yang mengatur supaya Gideon dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, bukan? Dan itulah yang terjadi yang barusan kita dengar tadi. 2 raja Midian dibunuh. Gideon memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan orang-orang Midian. Yang menarik di sini adalah ayat 12 di Hakim-Hakim 6. Pada saat malaikat Tuhan datang ke Gideon, ini orang yang rendah diri, orang yang merasa gak punya arti. Malaikat Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau. Malaikat Tuhan berkata artinya Tuhan berkata melalui malaikatnya. Ini yang dikatakan, Tuhan menyertai engkau. Ini engkaunya Gideon ya. Tuhan menyertai engkau. Dia pahlawan yang gagah berani. Malaikat Tuhan mengatakan, si penakut ini, si orang yang merasa gak punya arti ini, pahlawan yang gagah berani. Bagaimana Tuhan bisa mengatakan itu kepada seseorang seperti Gideon, yang sembunyi waktu itu, yang merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan katakan, pahlawan yang gagah berani. Tentu kita tahu, kita baca Alkitab, kita tahu kenapa itu. Tapi kapanpun juga gak perlu baca Alkitab. Tuhan mengatakan sesuatu, dia punya alasan untuk mengatakan itu, bukan? Setiap firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita, Tuhan menulis di sini dengan rancangan. Dengan segala sesuatu baik di belakangnya, baik yang akan datang, baik yang sedang terjadi, dengan sempurna dia tulis di sini. Termasuk pada saat dia berfirman melalui malaikatnya, Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Dia gak nganggap gitu loh. Si Gideon gak pernah berpikir seperti itu, bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Pertanyaannya adalah, apa dasarnya Tuhan mengatakan itu? Bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Karena seperti Yeremia ayat 1. Yeremia pasal 1 ayat 5. Saya akan intinya aja yang saya sampaikan. Pada saat Tuhan menciptakan Gideon di dalam kandungan ibunya, dia tahu Gideon suatu ketika akan berhadapan dengan orang-orang Midian yang begitu kejam. Tahukah dia, Tuhan, bahwa Gideon suatu ketika akan berhadapan dengan orang-orang Midian yang begitu kejam? Jawabannya tahu, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu Gideon suatu ketika akan begitu ketakutannya sehingga sembunyi di suatu tempat. Di mana orang-orang tidak akan menemukan Gideon di tempat persembunyiannya. Maksud saya adalah orang-orang Midian, musuh-musuhnya. Tahukah Tuhan pada suatu ketika Gideon akan lari menyembunyikan dirinya sedemikian rupa? Jawabannya tentu saja Tuhan tahu. Tahukah Tuhan bahwa pada suatu ketika Rasul Paulus, rasulnya akan digigit ular. Rasul Paulus, rasulnya akan menderita disiksa. Rasul Paulus akan berada di suatu tempat, mungkin pada saat dia di tengah laut. Kapalnya karam, terombang-ambing. Dan dia, salah satu penafsirannya, kelaparan, kedinginan. Tahukah Tuhan suatu ketika rasulnya akan menghadapi hal yang seperti itu?
Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita baca Alkitab. Bahkan hari ini kita mengimani Tuhan tahu semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi pada saat Tuhan menciptakan Gideon, Tuhan menciptakan Paulus, membentuknya di dalam rahim ibunya. Berdasarkan pengetahuan inilah bahwa Gideon akan berperang melawan orang-orang Midian. Dan Gideon akan ketakutan sebelumnya. Paulus akan menderita. Paulus akan kelaparan, akan kedinginan. Dengan pengetahuan seperti itulah Tuhan menciptakan Gideon dan Paulus. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara-saudari. Percayakah kita bahwa Tuhan adalah perancang yang maha hebat dan maha dahsyat? Amin. Mungkinkah seorang perancang yang maha hebat menghasilkan produk yang produk itu adalah produk yang lemah? Gak mungkin. Apa tujuan dia merancang dan menciptakan Gideon dan Paulus? Supaya dirinya dipermuliakan, supaya Tuhan dipermuliakan. Masakan orang yang begitu, pribadi yang saya maksud ini ada pribadi Tuhan, yang begitu sempurna di dalam merancang, dia hendak memuliakan dirinya. Dia ciptakan ciptaan-ciptaan yang lemah, yang tidak mungkin dia pakai untuk kemuliaan dia. Mungkin gak itu? Kagak mungkin. Kagak mungkin. Makanya pada saat si Gideon diciptakan, dia sudah ciptakan Gideon dengan kemampuan untuk dipakai oleh Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan katakan melalui malaikatnya, pahlawan yang gagah berani. Karena Tuhan tahu pada saat Tuhan ciptakan Gideon, bukan dia sedang menciptakan pengecut. Dia sedang menciptakan seseorang pahlawan yang gagah berani. Dan begitu juga yang terjadi pada Rasul Paulus. Tuhan memperlengkapi rasulnya, hakimnya, umatnya dengan kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh umatnya untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus tangkap itu dengan benar. Hati kita harus betul-betul mengimani itu. Dan seperti Rasul Paulus tadi, Tuhan memberikan orang-orang Tuhan di sekitar Rasul Paulus sehingga kehendak Tuhan menjadi kenyataan. Begitu juga yang terjadi pada Gideon. Dia berikan orang-orangnya di sekitar Gideon. Ayat 1 Hakim-Hakim 7. Dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Gideon. Rakyat ini adalah dari suku-suku Israel. Orang-orangnya Tuhan yang diletakkan Tuhan di sekitar Gideon sama dengan orang-orangnya Tuhan diletakkan di sekitar Paulus. Tuhan membuat kehendaknya, yaitu dia dimuliakan, terjadi. Lengkap, khotbahnya udah lengkap. Terus gimana Pak Pendeta? Mari kita lihat penerapannya di dalam kehidupan kita. Percayakah kita bahwa Tuhan menciptakan masing-masing kita di sini dengan tujuan? Yaitu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan kita tahu Tuhan menghendaki kita untuk hidup taat pada Dia. Pada firman-Nya, pada Injilnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi kita melihat itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan oleh saya. Untuk dilakukan oleh setiap kita yang ada di sini. Alkitab mengatakan hal itu. Hal yang mustahil. Tapi Bapa kita di surga menghendaki hal itu untuk terjadi. Sehingga dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Apa maksudnya Pak Pendeta? Iya, Tuhan tuh menghendaki supaya kita hidup kudus seperti yang dibilang di dalam firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan seperti yang dibilang di firman Tuhan. Kita belajar dari Gideon tadi. Tuhan mau gak itu terjadi? Tuhan mau terjadi supaya dirinya dipermuliakan. Tuhan menghendaki kita berhasil melakukan hal-hal yang Dia bilang melalui Injilnya, melalui firman-Nya. Tapi kita
kita ini kebanyakan melihatnya seperti Gideon melihatnya di awalnya. Gimana bisa Tuhan? Aku mempermuliakan namamu. Melalui aku melakukan apa yang ada di dalam Injilmu. Kamu lihat saja kehidupanku Tuhan. Hari ini aku berbaring di tempat tidurku karena stroke, serangan jantung. Menggerakkan anggota tubuhku saja aku gak sanggup Tuhan. Bagaimana sekarang kau katakan, engkau mau aku memuliakan namamu melalui melakukan Injilmu yang salah satunya adalah melayani Tuhan. Tuhan kau lihat, papi mamiku dan suamiku bersamaan kecelakaan pesawat terbang. Mereka semua meninggal. Aku sendiri dengan 2 orang anakku yang masih kecil-kecil. Hidupku habis sudah Tuhan. Orang-orang yang aku cintai, yang aku bergantung, engkau panggil semua. Melihat itu Tuhan, bagaimana engkau mengharapkan aku untuk memuliakan namamu. Melalui melakukan Injilmu, melayanimu, bekerja untuk engkau. Kemarin banjir Tuhan kau lihat sendiri, itu rumahku hanyut. Semua hartaku habis. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Hidupku sudah hancur Tuhan. Kau mengharapkan aku untuk melakukan apa yang engkau katakan di dalam firman-Mu. Gimana? Kita belajar dari Paulus tadi. Kita belajar dari Gideon. Oh iya. Tuhan tahu bahwa kita akan kena stroke. Tuhan tahu bahwa kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasih, tempat kita bergantung. Tuhan tahu bahwa suatu ketika kemungkinan harta benda kita habis dimakan api. Tuhan tahu itu. Tapi sebagaimana firman Tuhan katakan, begitulah kita diciptakan di rahim ibu kita. Mengetahui bahwa kita akan kena stroke. Mengetahui bahwa kita akan hancur hidup kita. Karena kehilangan orang yang kita cintai. Karena harta benda kita habis. Dia ciptakan kita mengetahui hal itu. Dan kita belajar tadi. Dia mau perang. Dia tidak menciptakan kita sebagai orang-orang yang tidak mampu mengatasi kehilangan, stroke, kehancuran dalam hidup. Dia tidak menciptakan kita untuk kalah dari itu. Kita belajar dari Gideon, kita belajar dari Paulus. Bahkan kalau kita lihat, ini Alkitab saya kasih tanda ini. Sesuatu yang luar biasa. Di Roma, kita akan melihat di kitab Roma, ayat 8, pasal 8. Ayat yang ke-37, di situ saya akan bacakan, ini penting, makanya saya akan bacakan sesuai dengan apa yang dituliskan. Roma 8, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kepada Gideon, Tuhan katakan pahlawan yang gagah berani. Kepada kita semua di sini, Dia katakan lebih daripada pemenang. Apa alasannya? Siapakah yang lebih daripada pemenang ini? Pendeta-pendeta sajakah? Guru-guru sekolah minggu sajakah? Pemimpin-pemimpin care group sajakah? Dia berbicara kepada setiap kita yang bisa mendengarkan suara saya dan beriman pada Tuhan, memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua itu adalah lebih daripada pemenang. Bagaimana dia berani katakan itu? Karena Dia yang ciptakan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Dan pada saat Dia membentuk kita, menciptakan kita, begitulah kita diciptakan. Dengan kemampuan seperti yang Tuhan berikan kepada Gideon. Seperti yang Tuhan berikan pada Paulus. Tuhan berikan juga kepada kita, Pak Pendeta. Amin. Saya dengerin itu Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta lihat nih, saya mau menggerakkan tangan saya dari tempat tidur aja untuk mengambil minuman saya kagak sanggup. Saya mau keluar setelah suami dan orang tua saya meninggal di kecelakaan pesawat terbang. Untuk ketemu orang, saya kagak sanggup Pak Pendeta. Itu barang-barang yang ludes itu, saya mau bangun hidup saya. Memikir aja ini, semangat untuk berpikir. Saya kagak sanggup Pak Pendeta.
Sekarang Pak Pendeta katakan lebih daripada pemenang. Kalau kita kembali apa yang terjadi pada Gideon. Dan Tuhan katakan pahlawan yang gagah berani. Dia mengacu kepada kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada Gideon. Dan kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Yaitu kemampuan untuk taat pada firman Tuhan tadi yang ditunjukkan Gideon. Kemampuan untuk percaya yang ditunjukkan melalui Paulus. Kemampuan untuk berserah diri. Kemampuan untuk mengatasi apapun yang kita hadapi di dalam hidup. Pada saat dia ciptakan, dia memberi, menciptakan, mengaruniakan kemampuan itu kepada kita. Kapan kemampuan itu menjadi suatu yang hidup? Kita belajar dari Paulus dan dari Gideon. Bahwa pada saat Paulus dan Gideon memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada saat Paulus dan Gideon berserah diri dipakai oleh Tuhan. Itu di nas-nas kita tadi yang kita baca. Pada saat Paulus dan Gideon menghidupi firman Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada Paulus, kepada Gideon, kepada kita semua pada saat kita diciptakan. Kemampuan itu menjadi hidup, kemampuan itu menjadi senjata, kemampuan itu adalah kekuatan Tuhan yang membuat kita menang, yang membuat kita lebih daripada pemenang. Itu yang Tuhan katakan pada kita pada pagi hari ini. Oh ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin care group Anda, pemimpin-pemimpin care group kita, guru-guru sekolah minggu kita, pendeta-pendeta kita, pemimpin-pemimpin rohani kita tahu karena mereka sendiri juga mengalami perjuangan, pergumulan apa yang kita hadapi. Seperti saat ini kita mengetahui, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan tadi. Apa ya? Pergumulan apa yang saya hadapi sekarang ya? Hal apa yang mustahil yang terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan tahu dan kita tahu. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan intim setiap hari? Saya bukan ngomongin setiap minggu datang ke gereja. Saya bukan ngomongin setiap minggu ke gereja, Rabu jam doa, terus hari Jumat atau Kamis pergi ke care group. Tapi mengenal Tuhan dengan intim. Seperti Paulus mengenal Tuhan. Seperti Gideon mengenal Tuhan suatu ketika dengan intim. Sudahkah kita mengenal Tuhan, Pak Pendeta? Itu kan Paulus, itu kan Gideon. Firman Tuhan katakan Roh Kudus yang ada di dalam Paulus, yang ada di dalam Gideon, yang ada di dalam kita semua adalah sama. Amin. Amin. Sudahkah Anda sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus dengan intim? Kedua, sudahkah Anda sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan? Sudahkah? Sudah Pak Pendeta. Kan saya setiap minggu ke gereja. Hari Rabu jam doa. Jumat Kamis datang ke care group, itu artinya saya sudah berserah diri. Jangan ngomong begitu dong. Betul gak udah berserah diri? Pada saat pergumulan berat datang, kepada siapa kita menyerahkan pergumulan kita? Pada saat anak kita melakukan hal-hal yang membuat kita bergumul, kepada siapa kita berserah diri? Apakah kita tegur anak-anak kita minta gurunya untuk mengawasi dengan lebih baik? Kita marahin itu anak, kita disiplin. Itu contohnya anak. Kita lakukan semuanya. Kita bayar konselor, kita bayar psikolog. Supaya anak kita kembali ke jalan yang kita anggap tadi benar. Yaitu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kepada siapa? Hari ini firman Tuhan katakan, serahkan semua itu kepada Dia. Kepada Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Gideon dan Paulus dengan kekuatan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan adalah
menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ini ketiga hal tadi, mengenal Tuhan dengan intim, berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan, sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Bukan hanya once in a lifetime, bukan hanya sesuatu yang terjadi secara, yang ini aja deh, minggu ini saya melakukan ini. Minggu depan nanti saya lupa karena ada hal lain lagi yang lebih penting. Terus minggu depannya lagi baru saya lakukan. Enggak. Yang Tuhan maksudkan adalah kalau kita lihat struktur daripada pesan-pesan Tuhan ini adalah ya sekarang, ya besok, ya lusa, sampai selama-lamanya. Setiap hari dengan konsisten, intim dengan Tuhan. Berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan. Menghidupi firman Tuhan, itu yang Tuhan mau kita lakukan. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dijamin oleh firman Tuhan. Kita lihat Gideon, kita lihat Paulus, kita lakukan tiga hal tadi yang ada di nas kita. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Roma 8 tadi, kita semua akan menjadi lebih daripada pemenang, dan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi nggak ada lagi yang namanya, aduh Pak, isi badan saya payah nih sekarang. Gak mungkin lah saya melayani seperti yang diminta itu. Atau gak mungkin lah saya ngurusin anak dan istri saya sekarang seperti yang Tuhan mau di firman Tuhan. Orang saya, kondisi saya udah gawat. Udah tinggal menunggu dokter bilang apa. Nah terus sekarang Pak Pendeta, firman Tuhan menghendaki saya untuk melayani orang-orangnya Tuhan yang tadi pagi kebanjiran itu. Saya sendiri barang saya udah habis kena banjir, masih harus melayani. Gak mungkin lah Tuhan yang seperti itu. Tapi firman Tuhan hari ini tunjukkan kepada kita semua pergumulan, semua hambatan, semua halangan, baik yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya rohani, baik yang itu jelas-jelasan ada di hadapan kita, mungkin terjadi di dalam keluarga kita sendiri, di tempat kerja kita, di tempat kita bersosialisasi, dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita diciptakan untuk menang atas semua itu. Kita udah dengar rahasianya tadi. 3 hal tadi. Intim dengan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan. Saya mau menutup dengan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan sekali-kali katakan kepada Tuhan kita, Tuhan aku tidak bisa melayani karena aku gak punya apa-apa. Aku sakit-sakitan, hampir lumpuh. Aku kagak punya uang lagi untuk diberikan persembahan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena pada saat kita berkata seperti itu dan menghidupinya, artinya tidak melayani Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, kita, dengarkan baik-baik, melecehkan Tuhan. Menganggap dia bukan pencipta yang sempurna. Menganggap Tuhan pada saat engkau menciptakan aku di rahim ibuku, engkau tidak tahu apa yang kau lakukan. Itu artinya kita katakan itu. Mari kita pikirkan, mari kita bangkit berdiri. Ampuni kami Tuhan, Kau melihat kehidupan kami. Betapa kami secara tidak kami sadari merendahkan Engkau Tuhan, melecehkan Engkau Tuhan. Termasuk pada saat kami mengalami pergumulan, mungkin itu pergumulan fisik, pergumulan rohani. Apapun juga akibat dari pergumulan itu, kami berkelakuan seakan-akan pergumulan itulah yang akan menang. Kami berkelakuan seakan-akan Engkau tidak memperlengkapi kami
dengan kemampuan untuk menang atas pergumulan itu. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Kalau hari ini Engkau menunjukkan kepada kami bahwa kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan, kehidupan kami di dalam kesulitan kami di rumah tangga kami, kehidupan kami di dalam hal-hal yang membuat kami seakan-akan di dalam tanda kutip tidak berdaya. Dan kami menyerah pada hal-hal itu. Kami tidak sadar bahwa itu adalah penghinaan kepadamu Bapa. Kami tidak sadar bahwa itu kami melecehkan Engkau Tuhan. Tapi hari ini kami bersyukur padamu, Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau ciptakan kami dengan sempurna. Bahwa Engkau memberikan kemampuan itu pada saat Engkau menciptakan kami berdasarkan pemikiran-Mu Bapa. Apa yang Kau berikan kepada kami lebih kuat daripada apa yang bisa kami pikirkan. Akan kekuatan kami, akan daya tahan kami. Dan hari ini Bapak, kalau Engkau boleh membuat kami sadar akan hal itu, Bapak, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya di dalam menghidupi firman Tuhan ini Bapak, kami mohon urapan yang datangnya hanya daripadamu, dari Roh Kudus-Mu saja Bapak. Urapi kami Bapak. Hari demi hari terus urapi kami Bapak. Sehingga kami boleh semakin hari semakin intim denganmu. Kami boleh semakin hari semakin berserah diri kepadamu. Kami boleh semakin hari semakin menghidupi firman-Mu Bapak. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hari ini juga Bapak kami tahu, bahkan mungkin anggota keluarga kami masih belum menghidupi hal-hal itu Bapak. Mereka belum punya hubungan yang intim, bahkan belum mengenal putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus hari ini. Kami juga tahu anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasih yang masih belum berserah diri sepenuhnya kepadamu Bapak. Belum menghidupi firman-Mu Bapak. Kami berdoa untuk orang-orang ini Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasih Tuhan Yesus, kita pikirkan nama orang-orang itu di dalam kehidupan kita. Mungkin anggota keluarga kita sendiri, mungkin teman kerja kita, teman kita bersosialisasi, kita pikirkan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau izinkan kami untuk memikirkan nama-nama ini Bapak. Kami mohon Roh Kudus-Mu Bapak untuk melawat mereka. Dan kalau boleh Bapak, pakailah kami, hamba-hamba-Mu ini, untuk menjadi tangan-Mu di dalam berbicara kepada mereka. Dan kalau orang-orang itu saat ini berada di ruangan yang adalah milik Tuhan ini, gereja TLCC yang adalah milik Tuhan ini, dan secara khusus mau didoakan, saya persilakan untuk maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sini akan mendoakan kita semua. Dan kalau ada di antara kita yang mengetahui orang-orang yang berada di dalam kehidupan kita, bahkan orang-orang yang sangat dekat di dalam kehidupan kita, yang kita mau orang-orang itu didoakan, mendoakan orang-orang itu, hamba-hamba Tuhan di gereja Anda, gereja Tuhan TLCC ini, akan mendapat kehormatan yang luar biasa untuk mendoakan orang-orang yang dekat di hati Anda. Saya persilakan untuk maju ke depan. Dan undangan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasih Tuhan Yesus, bukan hanya di altar gereja Tuhan TLCC ini, tapi juga diteruskan nanti di care group. Jangan lupa pertemuan care group, kita undang mereka. Jangan lupa di altar keluarga kita sampaikan undangan yang sama. Bapak,
Engkau juga bekerja di care groupmu yang ada di TLCC. Engkau bekerja di altar-altar keluarga dari keluarga-keluargamu yang ada di TLCC ini Bapa. Engkau undang mereka pada saatmu, pada waktumu. Semua untuk kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mengimani dan mengamini firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama katakan haleluya. Amin. Mari sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, haleluya. Amin. Praise the Lord. Tuhan, selidikilah kami Tuhan, beri kami Tuhan pandangan-Mu Tuhan, dan bantu kami berjuang dalam kehidupan iman kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau Maha Tahu Maha tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. biarlah Engkau yang menilai hidup kami Tuhan. dan menilai Bukan kami yang menilai hidup kami sendiri. Yes. ada yang tersembunyi Bagimu telah kulihat, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kan berjuang, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. katakan ku telah melihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku mau berjuang, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan. aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati. Kau dapati aku tetap. Kau dapati. Kau dapati aku tetap Setia. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sekarang saatnya untuk persembahan. Saya undang yang melayani untuk maju. Mari kita mempersiapkan persembahan kita pegang dan kita akan memberi kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Bukan cuma berkat jasmani yang boleh kami terima, tapi Tuhan terus membentuk kami, mengarahkan kami untuk tiap-tiap hari makin serupa dengan Tuhan. Apa yang kami berikan ini sebagai ucapan syukur kami untuk kasih setia Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Berkati persembahan kami Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah kami pagi ini. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, berterima kasih untuk berkat Tuhan, teguran, nasihat yang selalu menguatkan kami di dalam Tuhan. Kami berdoa, biarlah jemaat-Mu terus dituntun, diarahkan oleh Tuhan tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Apa yang kau dengar hari ini dari firman Tuhan, hidupilah dan lakukanlah itu tiap-tiap hari dalam hidupmu. Sehingga engkau memuliakan Bapamu di surga dan dia tersenyum bangga akan hidupmu. Biarlah kasih dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh-Nya yang Kudus beserta dengan saudara sampai selama-lamanya. Amin. Oh God, we worship you. Oh God, we worship. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Sama-sama katakan, be glorified. Be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Dalam kehidupan kami, be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Beri kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Silakan ambil sejenak untuk saat teduh. Kiranya Roh Kudus, Tuhan Yesus menyertai Anda selalu. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.